Bagaimana cara kita untuk menjadikan nafas dan juga hidup kita sebagai ibadah? Pertama-tama kita harus mulai dari sini dulu. Tubuh kita ini, atau yang kita sebut sebagai casing ini, pada dasarnya tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya ruhnya, tanpa adanya ruh Allah. Begitu pula dengan alam semesta ini. Alam semesta ini pun juga tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya ruhnya. Maka secara sederhana saja, ketika kita menyadari bahwasanya ada ruhnya yang bekerja untuk menghidupi jasad ini, maka di situ pun terdapat kehendaknya yang ingin dialirkan melalui tubuh ini. Itulah mengapa selama tubuh ini masih bernafas, artinya masih ada peran yang harus kita jalankan di dunia ini. Itu dulu poin nomor satunya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara kita untuk mengetahui apakah peran atau kehendak yang ingin Tuhan alirkan melalui diri kita? Nah, untuk itu kita harus perhatikan dulu bagian sini. Ruh itu ya, itu adalah hembusan daripada Allah. Dan ketika Allah menghembuskan ruhnya ke alam ruh ini, sebelum pada akhirnya ruh ini dibawa oleh malaikat untuk masuk ke dalam casingnya masing-masing, disitulah kemudian ruh itu akan memasuki lapisan yang berada di atas ini nih. Nah, lapisan inilah yang kita kenal dengan lapisan alam dunia. Jadi dari alam ruh masuk ke alam dunia. Nah, ketika ruh itu memasuki lapisan ini, disitulah kemudian ruh yang murni tersebut terlapisi. Dan itulah yang kita kenal dengan lapisan syahwat. Maka nggak heran kalau kita itu lupa dengan peran kita, karena ada ini nih yang melapisi. Maka untuk menjadikan nafas dan juga hidup kita sebagai ibadah, langkah pertamanya itu bukan buru-buru pengen tahu peran apa yang Allah titipkan melalui ruh ini. Bukan tebak-tebakan peran pakai metode-metode peramal. Tapi buka dulu lapisan yang ada di sini nih. Perangi dulu syahwatnya. Itulah mengapa yang menjadi tugas pertama kita setelah turun ke dunia ini, itu adalah bagaimana caranya kita untuk mengenali Allah. Dan untuk mengenali Allah ini, kita tidak mungkin bisa menggunakan syahwat kita. Yang bisa kita gunakan itu adalah rasa. Maka latihlah rasa dalam berkehidupan kita. Tundukkan kepala kita, tundukkan pikiran kita ini yang selalu berusaha untuk melabeli segala sesuatu berdasarkan egonya, agar kemudian kita bisa berfokus pada kolbu kita. Karena dalam setiap kebahagiaan yang kita rasakan, dalam setiap kesedihan kita, dalam setiap kekecewaan kita, bahkan dalam setiap kehampaan yang terjadi dalam hidup kita, selalu ada peran Allah yang bekerja di baliknya. Maka jangan terlalu reaktif dalam menjalani hidup. Perbanyak saja berdoa seperti ini. Ya Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupanku ini, semuanya terjadi karena kehendak-Mu. Maka bantu aku ya Allah, untuk bisa membaca setiap petunjuk-petunjuk dan juga pelajaran-pelajaran dan juga pesan-pesan yang Engkau ingin sampaikan padaku melaluinya. Dan nanti yang menjadi indikatornya secara sederhana adalah ketika kita sudah senantiasa memerangi syahwat kita, ketika kita sudah senantiasa memperhatikan kolbu kita, dan ketika kita sudah senantiasa menambahkan kedekatan kita kepada Allah setiap harinya melalui syariat-syariatnya, jangan khawatir. Di situ nafas dan juga hidup kita sudah menjadi suatu ibadah.